antusias terhadap ilmu itu. Salah satunya adalah duduknya tidak di belakang-belakang gitu, tapi dengan senangnya kita terhadap ilmu, salah satu indikatornya adalah kita mendekati sumber ilmu itu. Gitu ya anak-anakku. Baik, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya 10 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 75%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Pak Mahmun yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu Guru yang sama-sama juga dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan kita dapat ridhonya. Yang ngaminin cuma 2 orang. Pengen dapat ridhonya? Pengen. Setiap langkah kita mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, hari ini kita akan mengkaji bersama tentang masalah kurban dalam pandangan Islam. Apa dan bagaimana kurban itu dalam Islam. Anak-anakku sekalian, tentu kita pertanyaan pertamanya adalah kita kan belum berpenghasilan, Pak. Boleh gitu berkurban? Itu ya, pertanyaannya seperti itu. Sederhana tidak? Kita kan belum dapat gaji, Pak. Uang juga dikasih orang tua. Boleh gitu berkurban? Pertanyaannya seperti itu. Pertanyaan pertama. Tapi Bapak bandingkan dengan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya gini anak-anak sekalian. Ada orang yang naik haji, dia orang miskin tapi naik haji. Mustahil tidak? Tidak. Mustahil tidak? Tidak. Mustahil tidak? Tidak. Orang miskin bisa pergi haji, mustahil tidak? Tidak. Jadi pertanyaan selanjutnya, siapa sesungguhnya yang memampukan kita untuk memenuhi ibadah itu? Allah yang memerintahkan ibadah kepada kita. Allah juga yang memampukan untuk ibadah itu, anak-anak. Jadi jangan khawatir. Oke? Jadi bolehkah kita berkorban saat ini? Kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita mulai dengan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat makna kurban. Apa itu kurban? Pakai Q ya, bukan pakai K, tapi pakai Q. Kurban. Makna secara etimologi. Etimologi itu apa? Bahasa. Ya. Secara bahasa itu kurban adalah hewan atau udhiyah yang dikurbankan atau yang disembelih pada waktu Idul Adha. Jadi hewan yang tidak disembelih di Idul Adha itu bukan hewan kurban. Yang di pasar-pasar daging, yang digantung-gantung dagingnya itu daging kurban bukan? Bukan, daging biasa. Tukang sate ngegantungin kambing supaya orang lihat daging kambingnya beneran, itu daging kurban bukan? Bukan. Kenapa? Karena tidak di frame, tidak dikotakin dengan apa kotaknya? Waktunya di Idul Adha. Jadi kalau ada orang yang menyembelih hewan di Idul Adha, itu hewan kurban bukan? Hewan kurban bukan? Hewan kurban bukan. Orang yang menyembelihnya di waktu Idul Adha, hewan kurban bukan? Hewan kurban bukan? Hewan kurban. Belum tentu juga. Gimana tukang sate menyembelihnya pas di Idul Adha? Belum tentu juga. Jadi yang kedua, frame-nya apa? Kita lihat terminologinya. Terminologi ini secara syariat. Hewan yang disembelih sejak tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah
dengan niat untuk takarub kepada Allah. Nih frame yang keduanya adalah niat. Frame yang keduanya, kotaknya itu niat. Jadi yang pertama kotaknya apa? Waktu. Yang kedua kotaknya apa? Niat. Jadi waktunya di tanggal 10 sampai tanggal 13, lalu niat untuk apa? Untuk kurban. Baru itu namanya hewan kurban. Tapi kalau menyembelihnya di tanggal 10 nggak ada niat buat kurban, ya bukan hewan kurban. Ada niat kurban tapi bukan tanggal 10 rentangnya sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kurban bukan? Pak, saya kurban tanggal berapa? Saya tanggal akhir aja lah karena dapat gajiannya di akhir bulan Zulhijjah. Masuk kurban tidak? Tidak. Jadi harus ada dua frame, waktu dan niat. Oke? Ini secara terminologinya. Jadi hewan yang disembelih pada tanggal 10 rentangnya sampai tanggal 13. Kenapa Pak begitu lama? Idul Adha tidak seperti Idul Fitri. Kira-kira secara logika kebayang tidak? Kenapa begitu lama? 4 hari waktu penyembelihannya. Kenapa? Bisa jadi di kampung nyembelih cuma 1 ekor, 2 ekor, gak masalah tanggal 10. Jangankan seharian 1 jam 2 jam beres. Tapi lihat di tempat-tempat tertentu yang kurbannya begitu membludak dan banyak. Sekarang hajian, yang nyembelih itu sampai tidak cek sudah mentekatanagaan apa Bu? Titik tekatanagaan. Tidak tergerok. Tidak tergerok. Tidak tidak tergarap dengan semestinya, saking banyaknya coba. Sampai-sampai anak-anakku itu kurban-kurban yang di Arab itu nanti kan orang jamaah haji itu kurban di tanggal 10-nya itu sebagai bentuk dam. Menyembelih hewan kayak kambing atau apa tidak digolerkan. Tahu digolerkan? Tidak dibaringkan. Tapi dia langsung serang. Saking banyaknya. Makanya dikasih waktu 4 hari biar memang tersembelih semua. Jadi luar biasa syariat Allah itu ya. Allah sudah memperhatikan, luar biasa. Itu ya Islam, luar biasa Islam ini ya anak-anakku sekalian. Jadi selanjutnya Ustaz, jadi secara etimologi sekarang syariat kurban. Kapan syariat kurban itu? Syariat kurban itu ternyata anak-anakku sejak zaman Nabi Adam sudah ada kurban itu. Sejak siapa? Sejak kapan? Sejak zaman Nabi Adam. Ini berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 27. Pernah baca kisah Habil dan Qabil? Habil dan Qabil? Pernah? Ini Al-Maidah ayat 27 menerangkan tentang kurbannya 2 orang putra Nabi Adam alaihissalam yang bernama Habil dan Qabil. Kurban siapa yang diterima? Habil. Kurban siapa? Habil. Kurban Habil, bukan Abil. Habil. Kurban Habil yang diterima. Sementara kurban Qabil diterima tidak? Ditolak. Kenapa? Qabil satu bawa dombanya domba yang kurus, kering, laliran, jalannya sempoyongan. Pokoknya mah tidak mengesankan. Gitu ya. Terus kurbannya bukan karena Allah, terpaksa dan seterusnya. Yang diterima adalah kurban Habil. Jadi anak-anakku syariat kurban sejak Nabi Adam sudah ada. Lalu diteruskan oleh Nabi Ibrahim berdasarkan As-Saffat 102 yang tadi dibacakan oleh Ustaz Abdul Mubarak. Bapak kalau mendengar bacaan Ustaz Abdul Mubarak itu haru rasanya begitu ya. Surat As-Saffat 102 itu bagaimana awal mula kurban Nabi Ibrahim alaihissalam demi kecintaannya kepada Allah, anak yang disayanginya yang semata wayangnya itu disuruh dikurbankan. Tapi ternyata anak-anakku, apakah benar Allah menyuruh menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, menyuruh Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam? Ternyata itu hanya ujian. Benarkah cintanya Nabi Ibrahim 100% kepada Allah? Kalau benar, sembelih anakmu Ibrahim.
sembelih anakmu Ibrahim, Ismail. Itu mimpi itu datangnya tidak hanya sekali anak-anak, berkali-kali. Bahkan ada dalam riwayat itu sampai 3 kali Nabi Ibrahim mimpi dengan mimpi yang sama menyembelih anaknya sendiri. Lalu setelah bulat hatinya, falamma balagha ma'ahu sa'ya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. As-Saffat 102. Nabi Ibrahim ketika melihat dalam mimpi dia menyembelih anaknya Ismail, lalu esok harinya, ya bunayya, wahai anakku, sini nak, ayah mau ngobrol, diskusi, ayah minta saran, minta pendapat. Inni arafil manami anni adbaruka fanzur madza tara. Semalam aku bermimpi aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, anak? Coba bayangkan. Nabi Ibrahim tidak serta-merta menyeret Ismail ke tempat sembelihan kemudian dipotong. Coba. Tapi dimintai, gimana pendapatmu? Jadi anak-anakku sekalian, seusia anak yang sudah bisa diajak berusaha, mestinya tidak langsung dikasih perintah, tapi kira-kira menurut kamu gimana? Karena apa? Karena dia sudah punya pandangan sendiri. Tapi pandangan Nabi Ismail alaihissalam, karena ayahnya hebat, tadi kata Bu Titik, ayahnya soleh, putranya pun soleh. Nabi Ismail alaihissalam begitu mendapatkan berita dari Nabi Ibrahim seperti itu, ya abati if'al ma tu'mar, do it oh my father. Apa do it? Laksanakan ayahku apa yang telah menjadi titah perintah kepadamu. Kelak engkau akan mendapatkan aku orang yang sabar. Ya, ceritanya panjang anak-anakku, tapi Bapak persingkat. Nabi Ismail dibawa ke tempat sembelihan di Jabal Qurban. Jabal Qurban itu adanya sekitar 7 km di Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Kelak nanti kalau kalian mendapat kesempatan untuk berziarah ke sana, ada Jabal Qurban dekat rel kereta cepat. Di situ kira-kira Nabi Ibrahim membawa Ismail disembelih. Begitu, itu luar biasa anak-anakku kalau didramakan seperti kemarin kelas 11 IPS ada hari putar segala macam. Mungkin tahun-tahun depannya drama bagaimana penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Itu luar biasa. Ketika itu Nabi Ismail, wahai ayah, tutup mataku ya, ikat tanganku ya, ikat kakiku ya, lepaskan bajuku ya, biar nanti tidak ada darah yang menyemburat ke bajuku. Nanti kalau ibu tahu, kalau ibu melihat bajuku penuh dengan darah, mungkin dia akan sedih. Lepaskan bajuku ya, tutup mataku ya, biar aku tidak melihat apa-apa yang kau lakukan. Ikat tangan dan kakiku ya, biar aku tidak berontak. Saking Nabi Ismail alaihissalam begitu sabar menerima perintah itu. Coba bayangkan kalau kita, nah kamu sembelih ya. Waduh, kita lapor ke polisi, Pak. Ada KDRT, Pak. Ayah mau motong. Motong apa? Motong ayam. Apanya yang KDRT? Jadi anak-anakku sekalian, itu luar biasanya Nabi Ismail. Sabar. Begitu dibaringkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang terjadi begitu? Bismillahi Allahu Akbar. Nabi Ibrahim titik air matanya. Wa fadainahu bidibhin azim. As-Saffat 105. Wa fadainahu bidibhin azim. Aku ganti Ismail itu dengan sembelihan yang besar. Kibas, domba kibas. Begitu darah muncrat, Nabi Ibrahim menangis, ya Allah, terima kurbanku ya Allah, terima kurbanku ya Allah. Begitu dibuka matanya, ternyata yang disembelih bukan putranya tapi domba. Ismail sudah ada di samping ayahnya. Ya Allah, syukur Nabi Ibrahim kepada Allah, aku telah lulus ujian yang maha besar, yang besar. Jadi
Anak-anakku sekalian, ujian yang paling besar yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim dari sekian ujian itu adalah ujian penyembelihan anaknya. Tapi lulus ujian itu. Sekarang kita ujian asad lulus-lulus remedial. Remedial lulus-lulus aduh. Fa'atammahuna wa idibtala Ibrahim bikalimatin fa'atammahuna. Ingatlah tatkala wa idibtala Ibrahim bikalimatin fa'atammahuna. Ingatlah ketika Allah memberikan ibtala ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, fa'atammahuna. Nabi Ibrahim menyempurnakan ujian demi ujian itu. Jadi anak-anakku, satu, akhlak seorang yang bertauhid itu sempurnakan segala ujian. Jangan dinanti-nanti, jangan ditunda-tunda. Ada remedial, ikuti remedial. Itunya sampai ke asad itu, dari kurban sampai ke asad. Kita lanjut. Nah, kemudian menjadi syariat Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua Hijrah. Berarti ketika di Mekah atau ketika di Madinah? Ketika di Madinah atau di Mekah? Di Mekah atau Madinah? Itu tahun kedua H-nya apa? Hijriah. Berarti setelah berarti ada di Madinah atau di Mekah? Madinah. Setelah 2 tahun di Madinah turun syariat kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah engkau dengan karena Tuhan dan berkurban. Ya, jadi kalau pertanyaan kapan syariat kurban di zaman Nabi Muhammad SAW, jawabannya 2 Hijriah, pada tahun kedua Hijriah. Baik, selanjutnya ini dasar hukumnya banyak. Al-Hajj 36, Al-Kausar ayat 2, Fasholli li rabbika wanhar yang barusan. Kemudian hadis riwayat Hakim, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, riwayat Anas bin Malik. Kemudian ketetapan para ulama. Dasar-dasar hukumnya sudah jelas. Jadi pertanyaannya sekarang, apa hukum kurban? Apa hukumnya kurban? Apa hukumnya kurban? Wajib atau sunnah muakkadah? Wajib atau sunnah muakkadah? Sekarang kalau pertanyaannya, perintahnya sekali atau berkali-kali? Sekali atau berkali-kali? Ini hukum berkurban. Jadi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu anak-anakku sunnah yang dekat ke wajib. Ya, sunnah yang dekat ke wajib. Muakkadah itu artinya yang dikuatkan. Jadi siapa orang yang punya kemampuan untuk berkurban, kurban, karena itu dekat ke wajib, kurban. Oke, sunnah muakkadah. Yang selanjutnya, ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Al-Baihaqi yang kemarin kita bahas dalam Bulughul Maram dengan Ustaz Abdul ya.